Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Firdayani ST, saya guru kimia di SMK Jaya. Pada kesempatan hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di SMK Jaya. Materi hari ini yaitu mengenai reaksi reduksi dan oksidasi mata pelajaran kimia di SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video rekaman pembelajaran daring. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik ya, sehat semuanya. Alhamdulillah anak-anak ibu sehat dan juga tetap semangat belajar selama pandemi ini. Baik anak-anak ibu akan merekam video pembelajaran kita ya. Ibu rekam dan juga tolong kalian isi absen ya. Ingat tolong speakernya dimatikan Ilham. Oke ya. Proses apakah yang terjadi pada gambar di samping? Oke, betul sekali. Apakah yang menyebabkan besi itu berkarat? Karena udara dan air. Udara. Oke, bagaimana proses awal hingga akhir hingga besi itu berkarat? Pada gambar kedua, perubahan apa saja yang terjadi pada buah apel? Ada yang tahu? Perubahan warna. Perubahan warna. Reaksi apa yang berlangsung? Ayo, reaksi apakah yang berlangsung? Oksigen. Ibu ucapkan sukses buat kamunya dan juga kalian semuanya ya. Adalah mempelajari mengenai redoks, yaitu kompetensi dasarnya menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasikan reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan mode problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan juga dapat menjelaskan perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi, menjelaskan aturan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion, menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu bagaimana rencana penilaiannya? Penilaiannya ada 3 aspek: pengetahuan, yaitu terdiri dari post-test, tes pada akhir kegiatan, LKPD, kemudian keterampilannya yaitu presentasi kelompok, dan terakhir adalah sikap, yaitu dengan keaktifan dan juga mengisi jurnal sikap. Gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, loh, pada gambar kedua, diskusi. Di sini ada kelompok 1. Oke, betul sekali. Ibu kasih jempol, 2 jempol buat anak-anak ibu yang sudah menjawab dengan tepat ya. Ada Dea, ada Iki, ada Rosa, ada Dani, ada Erwin ya. Oke, baiklah. Rauza, kenapa kelompok sini, Rauza? Satu diskusikan, silakan kalian baca pada bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nanti kalian, salah satu dari kalian akan baca hasil diskusinya. Siapa kira-kira yang akan baca hasilnya nanti? Yang Ibu share di grup atau nanti akan Ibu munculin deh gambarnya? Biji besi Fe 2O3, karbon. Zat setelah reaksi besi Fe, CO2. Yang B, tuliskan lambang senyawa atau zat
pada saat sebelum reaksi dan pada saat setelah reaksi. Jawabannya zat sebelum reaksi Fe 2O3 dan C dan karbon. Zat setelah reaksi Fe, CO2 dan C. Apakah ada zat yang melepaskan oksigen? Jika ada, zat apa itu? Jawabannya ada. Dan zatnya adalah Fe2O3 dan D. Apakah ada zat yang mengikat oksigen? Jika ada, zat apa itu? Jawabannya tidak ada. Lanjut lagi. Dan E. Apakah reaksi di atas termasuk reaksi redoks? Berikan alasanmu. Jawabannya, reaksi di atas termasuk reaksi reduksi karena adanya pelepasan oksigen. Oke, sekarang kesimpulannya. Yang kesimpulannya? Oh, entar dulu. Pelepasan oksigen 2 Fe2O3 ditambah 3 C menjadi 4 Fe ditambah 3 CO2. Reaksi oksidasi pengikatan oksigen 4 Fe ditambah 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Reaksi redoks adalah reaksi oksidasi dan reduksi yang berlangsung secara bersamaan. Oke ya, terima kasih Raya, bagus sekali. Ya Bu, sama-sama. Konsep redoks berdasarkan serah terima elektron. Konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Lanjut lagi, apa itu biloks? Lanjut lagi, aturan biloks. Apakah itu aturan biloks? Yaitu 1, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 6. Kemudian perhitungan biloks. Ya, ini cara menghitung biloks. Nah, silakan downloadnya dan bahan ajar dan LKPD yang tersedia di Classroom. Oke, kalau memang sudah dilanjutkan, Ibu akan memberikan waktu kalian dengan link kelompok kalian dengan breakout room, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Beri waktu 5 menit. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Tuliskan nama-nama zat pada sebelum reaksi daripada saat setelah reaksi. Jawabannya? Zat sebelum reaksi adalah biji besi Fe203 karbon. Zat setelah reaksi besi FeCO2. Berikutnya yang bagian B-nya. Tuliskan lambang senyawa atau zat pada saat sebelum reaksi dan pada saat setelah reaksi. Oke. Lanjut lagi. Oke. Zat sebelum reaksi Fe203C. Zat setelah reaksi FeCO2. Oke, yang bagian C-nya. Aduh ya. Oke, bagian C. Apakah ada zat yang melepas oksigen? Jika ada, zat apa itu? Jawabnya adalah ada Fe203. Fe2O3, coba diulangin. Ada Fe203. O3, coba diulang lagi. Fe2O3. Ulangi lagi ya. Fe2O3. Berikutnya yang nomor D. Apakah ada zat yang mengikat oksigen? Jika ada, zat apa itu? Jawabannya adalah tidak ada. Oke, berikutnya bagian E-nya. Dulu ya, kecepatan ini. Aduh, oke. Yang E-nya. Nah, E-nya. Apakah reaksi di atas termasuk reaksi redoks? Berikan alasanmu. Jawabnya adalah reaksi di atas termasuk reaksi reduksi karena adanya pelepasan oksigen.
Oke, sekarang kesimpulannya dari kelompok 1. Bagaimana? Coba dibacakan kembali hasilnya. Kesimpulan. Coba Akbar, tolong dilanjutkan kembali. Kesimpulannya itu belum didiskusikan sama kelompoknya. Bisa dibacakan aja. Yang ini kan masih ada di layar kan? Kesimpulannya adalah reaksi reduksi pelepasan oksigen adalah 2 Fe 2 O2 O3. O3 C 4 Fe tambah 3 CO. 2. Reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen 4 Fe dan 3O2. 3O2 2 Menjadi? Fe O3. Jadi reaksi redoks adalah reaksi oksidasi dan reduksi yang berlangsung secara bersamaan. Nah, ini perhatikan ya. Reaksi reduksi pelepasan oksigen. Bacanya bagaimana? Itu adalah 2Fe2O3 ditambah 3C menjadi, ini ada tanda panah ya, Ibu belum buatkan panahnya. Hasil reaksinya adalah 4Fe ditambah 3CO2. Sedangkan reaksi oksidasi, yaitu reaksi pengikatan oksigen, yaitu 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Begitu ya. Oke, Akbar, selamat ya. Bagus sekali jawaban kamu dan juga teman-temanmu. Silakan nanti kalau yang sudah dikumpulkan ya jawabannya di Google Classroom. Berikutnya, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu minta ke Yudi. Silakan dibacakan, Yudi. Ini ada tembaga 2 oksida direaksikan dengan gas hidrogen untuk mendapatkan logamnya, yaitu tembaga 2 oksida. Ini adalah tembaga 2 oksida ditambah H2 menjadi tembaga dan H2O. Silakan dijawab, Yudi. Yang Ya. Ya kan, Yudi? yang ini, yang soal tadi, Bu. Iya, tapi ini yang kelihatan kan share screen yang Ibu bagikan? Ya. Perhatikan model reaksi 2 berikut ini. Tembaga 2 oksida direaksikan dengan gas hidrogen untuk mendapatkan logamnya. Yang ini loh, Yang mana, Bu? ini yang berdasarkan mode reaksi 2, tuliskan nama-nama zat. Kelihatan nggak yang di HP kamu? Apa, Bu? Ini Yang A ya? kelihatan kan ya? Iya. Ya, silakan dibaca soalnya terus jawab gitu maksudnya. Yang berdasarkan model reaksi 2. Ini tuh, Bu. Ya. Berdasarkan model reaksi 2, tuliskan nama-nama zat pada saat sebelum reaksi dan pada saat setelah reaksi. Jawabannya, zat sebelum reaksi itu tembaga 2 oksida dan H2. Zat setelah reaksi pemadangan Cu dan H2O. Oke, berikutnya yang B. Tuliskan lambang senyawa atau zat pada saat sebelum reaksi dan pada saat setelah reaksi. Jawabannya, zat sebelum reaksi itu Cu2O
dan H2. Zat setelah reaksi sama dengan Cu dan H2O. Selanjutnya yang bagian C. Apakah ada zat yang melepaskan oksigen? Jika ada, zat apa itu? Jawab, ada. Zatnya Cu2O. Berikutnya yang E-nya. Apakah ada zat yang mengikat oksigen? Jawabannya Yang mana? Yang E ya Bu ya? yang D. Yang D. Apakah Jawabannya ada zat yang mengikat oksigen? Jika ada, zat apa itu? Jawabannya tidak ada. Berikutnya Apakah reaksi di atas termasuk reaksi redoks? Berikan alasanmu. Jawabannya, reaksi di atas termasuk reaksi reduksi karena adanya pelepasan oksigen. ya. Kesimpulannya. Simpulannya, reaksi CuOS ditambah H2G sama dengan CuS ditambah H2O G. Reaksi reduksi sama dengan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi itu pengikatan oksigen. Reaksi redoks adalah reaksi oksidasi dan reduksi yang berlangsung secara bersamaan. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi di atas termasuk reaksi redoks. Oke, kesimpulannya bahwa reaksi di atas termasuk reaksi redoks ya. Iya. Oke, Ibu perhatikan kita sini ya. Ini mana kameranya belum dinyalain lagi? Tolong dinyalakan ya. Oke, ada Budiman, Yabes, Bimo, Virgi, Ikhwan, Gideon, Man, Bimo, Billy. Kok ketawa-tawa, Virgi? Oke, screenshot lagi Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bu akan share screen lagi. Nah, ini dia konsep dari reaksi redoks, reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Kemudian konsep redoks berdasarkan serah terima elektron. Lalu yang ketiga adalah konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Apa itu biloks? Yaitu bilangan yang menyatakan muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawa. Ini adalah aturan biloks, bahwa aturan bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Bilangan oksidasi suatu unsur ion sesama dengan muatannya. Bilangan atom logam yaitu selalu positif. Bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah +1 kecuali hidrida, yaitu bilangan oksida hidrogennya, bilangan oksidasi hidrogennya adalah -1. Bilangan oksida oksigen dalam senyawa adalah -2. Bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A adalah senyawa biner adalah -1. Bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom adalah sebesar muatannya. Bagaimana menghitung biloks? Contohnya adalah hitunglah biloks dari CR. Ya,
BOCr2O7-2 sama dengan -2. BO oksigen berapa? -2. Maka masukkanlah 2BO, karena di sini muatan Cr adalah 2. 2BOCr ditambah 7BO sama dengan -2. Karena di sini bermuatan senyawanya -2. 2BO dikalikan Cr ditambah 7 kalikan -2 sama dengan -2. 2BO ditambah 2BO dikalikan Cr -14 sama dengan -2. Maka 2BO kalikan Cr sama dengan -2 ditambah 14. 2BO Cr adalah 12. Maka BO dari Cr itu adalah +6. Ayo, mari kita simpulkan. Simpulkan. Yang pertama adalah konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Siapa yang mau menyimpulkan? Bahwasanya konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang dikatakan oksidasi yaitu reaksi pengikatan oksigen, pelepasan elektron, dan juga peningkatan bilangan oksidasi. Yang dikatakan reaksi reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen, pengikatan elektron, dan juga yaitu penurunan bilangan oksigen. Buka kuisisnya. Oke. Silakan buka kuisis kalian. Mulai kuisnya dengan kodenya 443016. 443016. Ini adalah kodenya. Bukan share screen. Ayo, silakan tesnya. Ini pertanyaan pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Pengikatan oksigen, pelepasan elektron, penyerapan elektron, pertambahan bilangan oksidasi, penurunan bilangan. Pernyataan yang sudah konsep reaksi reduksi. Ingat, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, reaksi pengikatan elektron, dan terakhir adalah penurunan bilangan oksidasi. Coba lihat di nomor 2, bilangan oksidasi aluminium Al2O3 adalah, ingat oksigen itu adalah biloksnya adalah -2. Jadi -2 dikalikan 3, -6. Al-nya supaya dia di sebelah oksigennya -6, maka Al-nya +6. Tapi karena di sini ada muatannya 2, jadi dibagi dengan 2 jadi +3. Berikutnya yang nomor 3, bilangan oksidasi S dalam senyawa Se2O7 2-, yaitu berapa? Lihat, oksigen itu kan -2. Jadi 7 kalikan -2, -14. Supaya hasilnya di sebelah kanan adalah -2, berarti di S-nya itu adalah +12. +12 dibagikan 2, itu sama dengan berapa? Hasilnya +6. Ya, berikutnya lagi ada nomor 4. Nah, di sini ada reaksi pengikatan elektron. Kalau pengikatan elektron kita sebut dengan reaksi apa? Reduksi ya. Berikut ini pernyataan yang benar tentang reaksi oksidasi adalah apa itu? Yang tadi Ibu katakan itu. Sulaiman sudah. Ibu akhiri ya gamenya, kuisisnya. Oke, ntar dulu ya. Farhan belum selesai ya, Farhan. Bisa dipercepat.
habis ya, Ibu akhiri. Oke. Untuk peringkat yang pertama adalah di Farhan, posisi pertamanya. Kita kembali di ruang guru kita. Baik, untuk mengakhirinya, Ibu akan memberikan penilaian kelompok yang terbaik, yaitu ada di kelompok 3, yaitu kelompoknya Raya. Dengan pembacaan ataupun hasil diskusi yang terbaik. Kemudian rencana pembelajaran berikutnya, yaitu minggu depan, kita mempelajari mengenai reaksi reduksi oksidasi menurut ataupun berdasarkan bilangan oksidasi. Ya, oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri dengan Oke, Farhan, cukup karena tadi yang menutupnya gimana Iki? Pimpin doanya dulu, kita tutup akhir pertemuan kita. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya selesai, alhamdulillah ya. Untuk menutupnya, salam penutupnya, tolong kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Oh, print screen lagi, Ibu mau foto nih. Erwin, Senata, Bayu, Farhan, Ferry. Oke, semuanya Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran secara daring, di mana ini adalah proses dari pelaksanaan ujian kinerja PPG Daljab 2021 Angkatan 1 pada Universitas Negeri Jakarta. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.